pun ho tenang kopi ko nang lupa pipi. Kari ba matin le di bapan tuan. Mati dua di mati bau mo andi la Tuhan. Mati lebih dak liha dilaen. Lipa ni mun la bunima tu. Cerita di awal tadi mendorong kami mencari tahu proses pembuatan moke, minuman alkohol khas Maumere. Dibuat melalui proses fragmentasi dan distilasi, proses penuh resiko hingga resiko kematian. Kami merekam beberapa petani moke di Kecamatan Nele dan Alok Timur. Kami mengucapkan terima kasih untuk para petani moke yang memberi kesempatan kepada kami belajar dan mengarsipkan salah satu sistem pengetahuan lokal yang kita miliki. Proses belajar kami mulai dari Nele, sekitar 10 menit dengan kendaraan bermotor dari kota Maumere. Di sini kita bertemu salah satu petani moke, Bapak Niko. Dia sedang mengiris mayang buah lontar, kami sebut kare tua. Mengiris mayang buah lontar adalah proses akhir untuk mendapatkan nira. Sebelum mengiris mayang buah lontar, ada beberapa proses yang dilalui oleh seorang petani moke. Membersihkan dan membuka mayang lontar, memeram atau pikut mayang buah lontar. Proses peram dilakukan dengan 2 tongkat kayu keras yang masing-masing ujungnya diikat gabung. Dilakukan sekali selama beberapa hari, tetapi tidak rutin setiap hari. Ada jeda harinya. Selain 2 proses ini, ada satu proses lain yang paling menantang dan harus dikerjakan seorang petani moke, yakni mengikat aur di pohon lontar sebagai tangga naik. Jika pohon lontar tinggi, mereka akan mengikat 1 batang aur dahulu, lalu menyambungnya dengan aur yang lain. Proses ini membutuhkan keseimbangan. Jika proses ini selesai dikerjakan, seorang petani moke mulai mengiris mayang buah lontar setiap hari, pagi dan sore, lalu menyadapnya untuk mendapatkan nira. Seperti yang dilakukan Bapak Niko. Kali ini kami tidak dapat momen Bapak Niko memanen nira. Kami mengikuti aktivitasnya sore hari. Bapak Niko dan para petani moke lainnya memanen nira pagi hari, kecuali mayang buah lontar yang menghasilkan banyak nira, mereka bisa panen pagi dan sore. Setelah mengiris beberapa pohon lontar miliknya, Bapak Niko pulang ke rumah membawa nira dalam jerigen yang dipanennya tadi pagi.
Dari Nile, kami berangkat ke arah timur, yakni Watugong, Kecamatan Alok Timur. Amiata Watugong, dua ami kare dua dari nanti mana minu denda batang koko. Kami menuju kampung Keluangkoja. Di sana, kami bertemu Bapak Bene, salah satu dari 26 petani moke di Keluangkoja. Bapak Bene hendak memanen nira. Bayi doa-doa, kadua doa dalu, yupisi igu egang, kadua egang lidah. Amiata Keluangkoja, Keluangami Kubadu, Lesotogan dua-dua, Denahawo ditunoa. Jika jumlahnya sudah cukup untuk disuling, dia akan menyulingnya menjadi moke. Bagi kami penduduk lokal di Maumere, mengiris moke merupakan salah satu pekerjaan tertua kaum laki-laki selain berkebun. Kami sebut Ua Uma Karetua. Sementara perempuan menenun dan mengurus rumah tangga. Apa giung-giung poy? Seorang anak laki-laki yang ayahnya petani moke akan belajar mengiris moke dari ayahnya. Dia melihat, mendengar, dan mempraktikannya. Seperti pengalaman Bapak Yeremias yang tinggal di Kampung Teteng, bersebelahan dengan Kampung Keluangkoja. Ako po'y kelas 3 di naik o di mi leron ruwa ko talo po'y laso ako alam may kartuwa. O alan, amat may bata, ay aw da alam, ay aw lay, aw saking ito pa ko to lain sabi, pa ni di lain sabi. Ay di tunor la may. May sabi na mga kari, ya ole kari ni makari, da retreta oras apat le makari palo. Aw kari tor da ite da retreta ora dua ora mendutok da. Bapak Yeremias sudah berhenti mengiris moke karena beberapa kali jatuh dari pohon lontar. Di Kampung Teteng masih ada 57 kepala keluarga dari 219 kepala keluarga yang menggantungkan hidup mereka dari moke. Memanjat pohon lontar memang penuh resiko, tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup, para petani moke berani mengambil resiko. Mereka percaya bahwa hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Nira yang diambil dari pohon lontar akan dibawa ke pondok penyulingan atau kuwu untuk disuling menjadi moke. Kami merekam proses penyulingan di kuwu Bapak Roy, di samping rumahnya di Keluangkoja. Salah satu kerabatnya akan menyuling moke. Kebanyakan petani moke membangun pondok penyulingan dekat rumah mereka. Adanya akses jalan kendaraan bermotor membuat para petani moke membangun kuwu di dekat rumah mereka. Dulu belum ada akses jalan kendaraan bermotor ke kebun, para petani moke bangun kuwu di kebun dekat tempat panen nira. Supaya memudahkan mereka mengangkut nira dengan cara dipikul ke tempat penyulingan. Letak kuwu dekat rumah juga memudahkan perempuan membantu laki-laki di pondok penyulingan. Untuk menghasilkan moke, para petani moke akan mengisi nira dalam wadah dan memasaknya. Dulu, mereka menggunakan periuk tanah, dibuat oleh orang-orang di kampung Wolokoli.
Sekarang banyak petani moke di Watugong dan Nele memasak nira menggunakan aluminium dan drum. Itu awalnya ada satu bapak di Kulon Koja. Dia ke Papua, ke Irian, tapi di Irian mana kita tidak tahu. Dia melihat di sana itu orang pakainya begitu, pakai drum. Jadi dia bawa ke sini, dia coba di sini, akhirnya sekarang banyak yang pakai itu, pakai drum. Pakai periuk tanah itu dia harus butuh kayu yang keras ya, kayu yang bagus. Dulu itu karena harus pakai kayu yang bagus, terus petani mokenya juga banyak, jadi di sini dulu itu ya tingkat kekeringannya sangat tinggi dibandingkan dengan sekarang. Misalnya kita dari sini bisa lihat ke bandara, bisa tembus, kita bisa lihat tembus. Ya, karena tidak ada pohon, karena pohonnya kita pakai untuk itu, penyulingan moke tadi dari periuk tanah. Menyuling moke menggunakan wadah drum atau aluminium juga menghemat waktu dan ramah terhadap perempuan dan anak-anak. Dulu perempuan dan anak-anak dilarang menyuling moke untuk menghindari resiko seperti periuk tanah pecah karena panasnya api dan nira dalam periuk. Atau dilakukan tanpa sengaja oleh anak-anak dengan melempar batu atau memukul periuk tanah. Jika nira yang dimasak sudah mendidih, akan menghasilkan uap yang mengalir melalui rangkaian bambu. Uap akan keluar dalam bentuk tetesan air di ujung bambu, yakni moke. Moke yang dihasilkan akan dipakai untuk ritual adat pesta, menerima tamu, dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pengetahuan membuat moke selalu diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses belajar. Ada unsur baru yang masuk untuk memperkaya pengetahuan yang ada, sehingga proses belajar tidak pernah berhenti.